teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi ke-6 tentang pencegahan dan teknis terapan proses-proses pengolahan dalam industri pangan dengan berfokus pada topik pasteurisasi, blanching, fermentasi, kristalisasi, dan iradiasi. Teman-teman sudah siap semua kan mengikuti pembelajaran kali ini? Yuk kita mulai. Perlu kita ketahui bahwa teknologi pangan adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang bersifat baik, aman, dan bergizi. Dalam teknologi pangan akan dipelajari sifat fisik, mikrobiologis, dan kimia dari bahan pangan serta proses yang mengolah bahan pangan tersebut. Spesialisasinya beragam, di antaranya pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan sebagainya. Di antara sistem pengolahan pangan yaitu pasteurisasi, blanching, fermentasi, kristalisasi, dan iradiasi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masing-masing dari hal tersebut. Topik yang pertama akan kita bahas pada materi ini yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan susu dengan suhu dan waktu tertentu. Pemanasan pada suhu pasteurisasi dimaksudkan untuk membunuh sebagian mikroba patogenik pada susu dengan seminimum mungkin kehilangan gizinya dan mempertahankan semaksimal mungkin sifat fisik dan cita rasa susu segar. Proses pasteurisasi dilakukan dengan memanaskan suhu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Pasteurisasi tidak dapat mematikan bakteri non-patogen, terutama bakteri pembusuk. Susu pasteurisasi bukan merupakan susu awet. Penyimpanan susu pasteurisasi dilanjutkan dengan metode pendinginan. Metode pendinginan pada suhu maksimal 10 derajat Celcius memperpanjang daya simpan susu pasteurisasi. Mikroba pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang pada suhu 3-10 derajat Celcius. Pada metodenya, pasteurisasi dibedakan menjadi 3 metode pemberian suhu panas, yaitu 1. Low temperature long time, suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. 2. High temperature short time, suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. 3. Ultra high temperature, suhu 134 sampai 150 derajat Celcius selama 2-5 detik. Pemanasan pada temperatur tinggi dan waktu singkat atau HTST, High Temperature Short Time, memiliki perpanjangan waktu simpan yang sama dengan pemanasan pada temperatur lebih rendah dan waktu yang lebih lama atau LTLT atau Low Temperature Long Time, tetapi memiliki retensi atau penahanan sifat-sifat sensori seperti rasa, warna, aroma, tekstur, dan nilai gizi yang lebih baik. Topik kedua yang akan kita pelajari adalah blanching. Blanching merupakan pemanasan pendahuluan dalam pengolahan pangan. Blanching merupakan salah satu tahap praproses pengolahan bahan pangan yang biasa dilakukan dalam proses pengalengan, pengeringan sayuran, dan buah-buahan. Blanching adalah proses pemanasan bahan pangan dengan uap air panas secara langsung pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama kurang dari 10 menit. Meskipun bukan untuk tujuan pengawetan, proses thermal ini merupakan suatu proses yang sering dilakukan pada bahan pangan sebelum bahan pangan dikalengkan, dikeringkan, atau dibekukan. Tergantung dari proses selanjutnya, tujuan blanching untuk menginaktifkan enzim yang tidak diinginkan dan mungkin dapat mengubah warna, tekstur,
cita rasa, maupun nilai nutrisinya selama penyimpanan. Di dalam pengalengan, fungsi blensing untuk melayukan jaringan tanaman supaya mudah dikemas, menghilangkan gas dari dalam jaringan, menghilangkan enzim, dan menaikkan suhu awal sebelum disterilisasi. Blensing juga merupakan pemanasan pendahuluan yang biasanya dilakukan sebelum proses pembekuan, pengeringan, dan pengalengan dengan menggunakan air panas, uap panas, atau udara panas pada suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 3-5 menit. Dengan kata lain, blensing dilakukan dengan jalan memasukkan bahan pangan ke dalam air panas, uap air atau pengukusan, blensing gelombang mikro dalam waktu tertentu. Metode tersebut mampu menonaktifkan enzim, mengurangi gas antar sel, mengurangi jumlah mikroorganisme awal, memudahkan pengisian, dan mendapatkan mutu produk yang lebih baik. Penggunaan waktu selama proses blensing akan sangat berpengaruh terhadap bahan pangan. Beberapa jenis bahan pangan sangat peka terhadap suhu tinggi karena dapat merusak warna maupun rasa. Sebaliknya, komoditas yang lain dapat menerima panas hebat tanpa banyak mengalami perubahan. Pada umumnya, semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, semakin banyak mikroba yang mati. Sampai pada suatu saat komoditas bebas dari mikroba atau steril, atau sebagian besar mikroba pemerusak mati terbunuh. Topik ketiga yang akan kita pelajari adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel pada keadaan anaerobik, atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Fermentasi dalam proses bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Fermentasi mempunyai pengertian yaitu suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi dapat diartikan sebagai suatu pengolahan pangan dengan menggunakan jasa mikroorganisme untuk menghasilkan sifat-sifat produk sesuai yang diharapkan. Fermentasi bahan pangan adalah sebagai hasil kegiatan beberapa jenis mikroorganisme, baik bakteri, kamir, maupun kapang. Mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan, produk-produk fermentasi yang diinginkan, dan perubahan yang merugikan atau kerusakan bahan pangan. Mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan yang paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam asetat, dan beberapa jenis kamir penghasil alkohol. Topik yang keempat adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan salah satu pemurnian dan pengambilan hasil dalam bentuk padat. Kristalisasi menjadi suatu proses industri yang sangat penting karena semakin banyak hasil industri kimia yang dipasarkan dalam bentuk kristal. Bentuk kristal semakin banyak diminati karena kemurniannya yang tinggi dengan bentuk yang menarik, serta mudah dalam pengepakan dan transportasi. Dari segi keutuhan energi, kristalisasi memerlukan energi lebih sedikit dibandingkan distilasi atau metode pemisahan yang lain. Kristalisasi merupakan suatu pembentukan kristal dari larutannya dan kristal yang dihasilkan dapat dipisahkan secara mekanik. Kristalisasi merupakan peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat pada suatu fase homogen. Kristalisasi dari larutan dapat terjadi jika padatan terlarut dalam keadaan berlebih dari luar kesetimbangan,
maka sistem akan mencapai kesetimbangan dengan cara mengkristalkan padatan terlarut. Secara umum, tujuan kristalisasi untuk memperoleh produk dengan kemurnian tinggi dan dengan tingkat pemungutan yang tinggi pula. Salah satu sifat penting kristal yang perlu diperhatikan adalah ukuran kristal individual dan keseragaman ukurannya. Untuk alasan inilah, distribusi ukuran kristal harus selalu dikontrol. Kristalisasi senyawa dalam larutan langsung pada permukaan transfer panas tempat kerak terbentuk memerlukan 3 faktor simultan, yaitu konsentrasi lewat jenuh atau supersaturation, nukleasi atau terbentuknya inti kristal, dan waktu kontak yang memadai. Beberapa contoh produk yang mengandung kristal atau dibuat berbentuk kristal diantaranya gula pasir, garam, MSG, asam nitrat, coklat, margarin, roti, dan permen. Pembuatan sebuah permen dilakukan dengan mendidihkan campuran gula dan kadar air kira-kira 3%. Biasanya, suhu digunakan sebagai penunjuk kandungan padatan. Sesudah dididihkan, sampai mencapai kandungan padatan yang diinginkan atau kurang lebih 150 derajat Celcius, sirup dituangkan pada cetakan dan dibiarkan tercetak. Topik yang kelima dan merupakan topik yang terakhir pada pembelajaran ke-6 kali ini yaitu mengenai iradiasi bahan pangan. Teknologi radiasi yang mulai diperkenalkan pada dunia industri dan masyarakat luas seperempat abad yang lalu telah menunjukkan kenaikan kurang lebih 20% tiap tahun dengan nilai keuntungan beberapa miliar rupiah. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari zat klinik patogen. Iradiasi pangan merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh lebih kurang 50 negara di dunia dan telah diterapkan secara komersial selama puluhan tahun di Amerika, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Jenis iradiasi pangan yang dapat digunakan untuk pengawetan bahan pangan adalah radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Proses iradiasi dilaksanakan dengan melewatkan atau pemaparan pangan, baik yang dikemas maupun curah, pada radiasi ionisasi dalam jumlah dan waktu yang terkontrol untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping untuk alasan keamanan pangan, iradiasi juga dapat dimanfaatkan untuk menunda pematangan beberapa jenis buah-buahan dan sayuran dengan perubahan proses fisiologi jaringan tanaman, serta untuk menghambat pertumbuhan tunas dari umbi-umbian. Proses ini tidak akan meningkatkan radioaktivitas pangan. Gelombang energi yang dilepas selama proses dapat mencegah pembelahan mikroorganisme penyebab pembusukan pangan seperti bakteri dan jamur melalui perubahan struktur molekul. Teknik radiasi ini berguna dalam pengawetan makanan tanpa menghilangkan kandungan nutrisi serta cita rasa. Pangan siap saji berbahan baku hewani yang dimasak dengan resep tradisional umumnya hanya dapat bertahan pada suhu kamar kurang dari 2 hari. Terdapat perbedaan antara irradiation food dan food radiation. Irradiation food adalah produk pangan yang terradiasi, sementara food radiation merupakan proses tempat suatu produk pangan akan diradiasi terkontrol untuk memperpanjang masa simpannya sekaligus memperbaiki keamanan pangannya. Demikian materi mengenai pencegahan dan teknis terapan proses-proses pengolahan dalam industri pangan pada pertemuan ke-6 kali ini. Harapan kami, mahasiswa dapat lebih bersemangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya yang tentu akan lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.